Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para guru dari Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang kita kenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Siapakah sosok guru-guru beliau? Dan bagaimana kisah perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, hingga akhirnya menjadi seorang ulama besar Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau lebih populer dengan sebutan Abah Guru Sekumpul, atau Guru Ijai. Beliau merupakan seorang waliullah agung, sekaligus ulama besar kebanggaan Kalimantan Selatan. Di balik kemasyhuran sosok Abah Guru Sekumpul, terdapat banyak sosok guru yang berjasa selama mendidik beliau. Berikut ini adalah beberapa sosok ulama, yang pernah menjadi guru dari Abah Guru Sekumpul. Belajar kepada Guru Seman Mulia. Guru Haji Seman Mulia adalah panggilan populer dari turun Guru Muhammad Seman. Guru Seman diperkirakan lahir pada tahun 1918. Beliau juga masih keturunan dari Datuk Kalampayan. Adapun silsilahnya adalah Guru Seman anak dari Hajah Sofiat, binti Muhammad, bin Iyang, binti Muhammad Yusuf, bin Mufti Muhammad Khalid, bin Khalifah Hasanuddin, bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain itu, beliau dikenal pula sebagai Guru Seman Bujang, dan Guru Padang. Beliau merupakan saudara kandung dari Ibu Guru Sekumpul, Hajah Masliyah, yang saling menyayangi satu sama lain. Dengan kata lain, beliau merupakan paman Guru Sekumpul dari garis ibu. Beliau belajar ilmu agama dengan banyak guru di Martapura, terutama sekali dengan Tuan Guru Kashful Anwar, yang waktu itu menjadi guru pula dari Guru Tuha, atau Tuan Guru Abdul Qadir Hasan, Guru Bangil atau Tuan Guru Syarwani Abdan, dan Guru Anang Tuan Guru Anang Syaroni Arif. Kemudian ketika di Makkah, beliau banyak berguru kepada para syekh di sana, terutama kepada Syekh Saifullah Turki. Di sana beliau belajar bersama dengan Mualim Syukur, atau Tuan Guru Abdul Syukur dari Teluk Tiram Banjarmasin. Dan ada juga Guru Mahfudz, atau Tuan Guru Mahfuz Amin dari Pemangkih Barabai. Bahkan, beliau dikatakan oleh Guru Sakumpul sebagai Khalifah dari Syekh Saifullah Turki. Beliau juga disebut Guru Bangil sebagai ulama yang sangat dicintai bubuhan Martapura. Habib Ahmad Bafaki menyebut beliau sebagai ulama yang pandai bersyukur, tak pernah gelisah dan kecewa dalam urusan duniawi. Guru Kubah atau Tuan Guru Munawar mengatakan, bahwa beliau terkenal sebagai ulama yang disegani oleh para muridnya. Guru Sakumpul sendiri menyebut pamannya ini sebagai ulama yang ahli berbagai bidang ilmu agama, tetapi beliau tawadu atau rendah hati, dan tidak mau menampakkan keahliannya ini. Beliau sangat menyayangi Guru Sakumpul sebagai keponakan, seperti sayangnya terhadap anak kandung sendiri. Beliau ingin atau memang sudah melihat secara kasyaf, bahwa keponakannya ini akan menjadi ulama besar, sehingga beliau sangat memperhatikan pendidikan Guru Sakumpul dengan seksama, dan secermat-cermatnya. Untuk itu, beliau terkadang menguji keilmuan Guru Sakumpul, dengan cara tanya jawab secara langsung berhadap-hadapan. Atau beliau menyuruh Guru Sakumpul untuk mendalami satu bidang ilmu kepada ulama tertentu, yang ahli bidang itu. Bahkan, untuk kematangan dan pendalaman ilmu bagi Guru Sekumpul, beliau sampai rela minta kepada guru di Pondok Pesantren Darussalam, agar tidak menaikkan kelas atas keponakannya itu. Padahal, waktu itu nilai seluruh pelajaran yang diujikan kepada Guru Sakumpul, hasilnya jaid jiddan, atau sangat baik. Ketika Guru Sakumpul mulai membuka majelis di Kampung Keraton, beliau bersama Guru Rasyad, siap pasang badan menghadapi orang yang ingin menjahili, atau mengganggu Guru Sekumpul. Guru Sakumpul mengatakan lagi, bahwa beliau ahli halwat, hampir separuh hidup beliau dilalui dengan berpuasa, yang makan sahur dan berbukanya hanya dengan 6 buah pisang mahuli. 3 buah pisang untuk sahur, dan 3 buah pisang untuk berbuka.
Beliau meninggal pada hari Selasa tanggal 25 Jumadil Akhir saat melaksanakan salat subuh. Ketika sujud pada rakaat pertama beliau menghembuskan nafas terakhir. Sebelum wafat beliau sempat berwasiat agar dimakamkan di Sakumpul, juga berpesan agar harta beliau yang ada, sepertiga disumbangkan untuk kepentingan agama dan 2/3-nya untuk waris dan peringatan arwah beliau. Berguru kepada ulama Kalimantan. Abah Guru Sekumpul tidak hanya mengaji kepada ulama besar Martapura. Beliau juga banyak menimba ilmu keluar Martapura, seperti ke daerah hulu sungai. Di antara daerah yang beliau jelajahi untuk belajar adalah Barabai, Rantau, dan Kandangan. Di Kampung Kopi, wilayah Barabai, Abah Guru Sekumpul belajar kepada Tuan Guru Abdurrahman Siddiq di Kampung Kopi Barabai. Tuan Guru Abdurrahman Siddiq adalah ulama karismatik Barabai pada zamannya. Abah Guru Sekumpul diajarkan berbagai macam ilmu. Abah Guru Sekumpul pun melihat di kamar beliau sangat banyak lafaz Allah. Maka diketahuilah bahwa Tuan Guru Abdurrahman Kopi adalah seorang ulama ahli tauhid. Di Kampung Gadung Rantau, Abah Guru Sekumpul belajar kepada Tuan Guru Muhammad. Abah Guru Sekumpul belajar kepada beliau tentang Nur Muhammad. Tuan Guru Muhammad adalah anak dari Syekh Salman Al-Farisi bin Kodi Haji Mahmud bin Asyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul berkali-kali datang ke Guru Muhammad di Rantau untuk mengaji soal Nur Muhammad. Karena yang dikaji ini adalah yang luar biasa perlu bimbingan guru khusus. Di Kandangan, beliau belajar kepada Tuan Guru Muhammad Aini. Di sini, beliau banyak belajar ilmu Al-Quran. Abah Guru Sekumpul menjadi salah satu murid yang dibanggakan beliau, karena bacaan Abah Guru Sekumpul sangat bagus. Abah Guru Sekumpul pun sempat diajak ke acara Maulid Barzanji di Kandangan, oleh Guru Muhammad Aini. Di sana, Abah Guru Sekumpul melihat orang-orang Kandangan yang sangat semangat membaca Maulid Barzanji, sampai-sampai urat lehernya terlihat jelas. Belajar kepada Syekh Syarwani Abdan Bangil. Guru Bangil, demikian masyarakat luas menyebut nama beliau. Nama ulama satu ini bisa dikatakan sangat fenomenal, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, dan Bangil Jawa Timur. Selain karena dikenal luas dalam kedalaman ilmu, beliau juga dikenal sebagai sosok ulama besar yang sangat tawadhu, dan menjadi teladan hidup bagi umat. Walhasil, banyak umat yang datang kepada beliau untuk berbagai keperluan. Mulai dari bertanya mengenai masalah-masalah keagamaan, hingga mengambil berkah, atau mengalap berkah dan minta untuk didoakan. Di masa hidup beliau, banyak sekali para ulama yang belajar kepada beliau. Hal itu disebabkan lantaran kedalaman, dan keluasan ilmu yang beliau miliki. Tidak hanya di kampung kelahirannya di Martapura, dan Kalimantan Selatan saja. Sumbangsi beliau untuk umat juga sangat besar di kota beliau menetap, hingga akhir hayat, yaitu di kota Bangil, Jawa Timur. Dari sekian banyak murid beliau, yang kemudian menjadi waliullah besar adalah Asy-Syaikh Zaini Abdul Ghani, atau yang biasa dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul Martapura. Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan, atau Guru Bangil. Beliau dikenal memiliki kepribadian yang sederhana. Semula tidak banyak orang yang tahu tentang keutamaan beliau. Hal yang demikian itu ternyata membuat Kiai karismatik Pasuruan, yakni Kiai Haji Abdul Hamid, bahwasanya beliau ingin sekali seperti Guru Bangil. Guru Bangil semasa hidup adalah pribadi yang sederhana. Beliau berpakaian layaknya orang haji biasa di zamannya. Sehingga, ketika beliau menetap di Bangil, tak banyak yang mengetahui jika beliau adalah seorang ulama besar. Bahkan, beliau pernah dikatakan oleh Abah Guru Sekumpul, Guru Bangil adalah orang yang menjalani hidup dengan sangat sederhana. Beliau tidak memiliki lemari pakaian khusus dan ranjang di kamar. Pakaian beliau hanya menumpang di bagian lemari kitabnya. Guru Bangil adalah seorang ulama yang mengambil jalan humul, menjauhi keramaian. Beliau tidak suka dan berharap kepada kemasyhuran. Hal yang demikian rupanya membuat Kiai Hamid Pasuruan terkesan, sehingga beliau berkata, "Saya ingin sekali seperti Kiai Syarwani."
Beliau itu alim tapi mastur, tertutup, tersembunyi, dan beliau tidak masyhur. Kalau saya sudah terlanjur masyhur, jadi, saya sering kerepotan karena harus melayani banyak tamu. Menjadi masyhur itu tidak mudah, bebannya berat. Kalau Kiai Syarwani itu enak, jadinya tidak banyak didatangi orang. Sementara itu, antara Kiai Hamid dan Guru Bangil memiliki hubungan erat yang tak biasa. Kiai Hamid yang merupakan ulama karismatik Pasuruan, beliau kerap menjadi tujuan banyak orang untuk bertamu dan bertukar pikiran. Sehingga, tak jarang banyak orang yang kesulitan ketika ingin menemui beliau. Uniknya, menurut pengalaman banyak orang yang ingin bertemu dengan Kiai Hamid, mereka dimudahkan jalan bertemu dengan beliau apabila mereka terlebih dulu bertamu kepada Guru Bangil. Bahkan tak jarang, mereka yang terlebih dulu bertamu pada Guru Bangil, mereka akan mendapat kehormatan ketika bertamu pada Kiai Hamid. Semisal, beliau sendiri yang membukakan pintu. Entah ada ikatan apa di antara keduanya. Sehingga, orang-orang yang bertamu pada Kiai Syarwani, bisa dengan mudah dikenali oleh Kiai Hamid. Padahal, saat itu tidak ada alat komunikasi, atau telepon, yang dapat mengabarkan kedatangan tamu-tamu mereka. Kiai Haji Syarwani Abdan lahir di Kampung Melayu Ilir, Martapura, Kalimantan Selatan. Tidak ada catatan resmi mengenai tanggal pasti kelahiran beliau. Hanya saja, dari beberapa catatan yang ada tertulis, bahwa beliau lahir pada sekitar tahun 1334 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1915 Masehi. Nama asli beliau adalah Sayyidi Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Syarwani Abdan, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Abdan, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Yusuf, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Saleh Siam, bin Sayyidi Asy-Syaikh Ahmad, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Thohir, bin Sayyidi Asy-Syaikh Syamsuddin, bin Saidah, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ibu Guru Bangil bernama Hajah Mulik. Beliau memiliki 7 saudara kandung. Masing-masing dari mereka bernama Ali, Intan, Mutiara, Abdur Razak, Husaini, Acil, dan Haji Ahmad Ayub. Beliau juga memiliki saudara seayah. Di antaranya yaitu Abdul Manan, dan Haji Muhammad Hasan. Dirunut dari silsilah, maka dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa beliau masih merupakan keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari, ulama dan waliullah agung dari Tanah Banjar. Menurut silsilah, beliau masih merupakan zuriat ke-8 dari Syekh Arsyad, dari istri yang kedua, yang bernama Tuan Bidur. Sedangkan Saidah, yang merupakan moyang dari Guru Bangil, beliau adalah anak dari Syekh Arsyad Al-Banjari dari Tuan Bidur. Dari perkawinannya dengan istri keduanya ini, beliau mendapatkan putra yaitu Saidah, Syekh Abu Suud, Syekh Abu Nuaim, dan Sayyidi Asy-Syaikh Khalifah Syahabuddin. Sejak kecil Syekh Syarwani Abdan telah mendapatkan pendidikan agama yang ketat, dari orang tuanya yang juga seorang ulama besar kenamaan. Lingkungan agamis, dan pendidikan agama yang sangat kental dalam keseharian Syekh Syarwani ini, tentu saja membuat beliau terbiasa hidup secara disiplin dan islami. Dalam catatan Haji Abu Daudi dalam bukunya Maulana Syekh Muhammad Arisat Al-Banjari, Tuan Guru Besar, Syekh Syarwani sejak kecil memang telah dikenal secara luas, sebagai sosok yang memiliki semangat belajar tinggi, khususnya dalam mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Selain dikenal sebagai sosok yang rajin dan tekun, beliau juga menjadi sosok idola para gurunya. Seluruh guru begitu mencintai beliau, dan berharap beliau kelak menjadi seorang ulama besar. Perjalanan pendidikan Syekh Syarwani yang berawal dari tangan sang ayah tercinta, kemudian berlanjut di pesantren Darussalam Martapura. Selain itu, beliau juga belajar dari ulama besar yang hidup di masa itu, di antara adalah Sayyidi Asy-Syaikh Ismail Hatib, dalam pagar, Martapura. Sayyidi Asy-Syaikh Kashful Anwar bin Ismail. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Toha. Sayyidi Asy-Syaikh Tuan Guru Muhtar Hatib. Menurut cerita, beliau belajar kepada Guru Muhtar, sambil mengayuh jukung atau semacam perahu. Tidak hanya di Martapura, atau tempat kelahiran beliau. Di masa mudanya, Syekh Syarwani kemudian hijrah menuju Bangil, Jawa Timur. Di daerah Bangil inilah, beliau kemudian berguru kepada beberapa ulama besar di kota tersebut.
Di antaranya adalah kepada Sayyidi Asy-Syaikh Kiai Haji Muhdlor, Syekh Abu Hasan, Syekh Bajuri, dan Syekh Ahmad Jufri. Setelah itu, pada usia sekitar 16 tahun, Syekh Syarwani melanjutkan perjalanan thalabul ilminya ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau berangkat ke sana bersama dengan saudara sepupunya, yaitu Sayyidi Asy-Syaikh Anang Syaroni Arif. Beliau di Makkah berada dalam pengawasan sang paman, yang bernama Sayyidi Asy-Syaikh Kashful Anwar bin Ismail, yang juga merupakan guru tercinta beliau, yang saat itu memang sedang bermukim di Tanah Suci. Di Makkah, Syekh Syarwani berguru kepada banyak sekali ulama di sana. Di antaranya adalah Sayyidi Asy-Syaikh Umar Hamdan. Dari beliau, Syekh Syarwani berkesempatan untuk memperdalam ilmu tasawuf, dan beliau juga menerima ijazah Thorikah Naqsyabandiyah. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Amin Qutbi. Darinya, beliau berkesempatan untuk memperdalam ilmu tasawuf, dan bahkan beliau menjadi murid kesayangan, serta menjadi Khalifah Syekh Muhammad Amin Qutbi untuk daerah Tanah Jawa. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Ali bin Abdullah Al-Banjari. Darinya, beliau berkesempatan memperdalam ilmu tasawuf, dan mendapatkan ijazah Thorikah Samaniyah. Maulana Al-Habib Alwi Al-Maliki, ayah dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Arobi. Sayyidi Asy-Syaikh Hasan Al-Masyad, maha gurunya para tuan guru di dunia. Sayyidi Asy-Syaikh Bakri Syadho. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki. Sayyidi Asy-Syaikh Abdullah Bukhari. Sayyidi Asy-Syaikh Saifullah Andagistani. Sayyidi Asy-Syaikh Syafi'i bin Soleh Al-Qodiri. Darinya, beliau memperdalam ilmu tasawuf, dan mendapatkan ijazah Thorikah Idrisiyah. Sayyidi Asy-Syaikh Sulaiman Ambon. Sayyidi Syekh Ahyad Bogori. Dan masih banyak lagi nama-nama ulama yang menjadi guru beliau di sana. Dilihat dari daftar para gurunya selama menuntut ilmu, maka tidak mengherankan, apabila di kemudian hari Syekh Syarwani tumbuh menjadi sosok yang tawadhu, waro, hafidhul Quran, alim, dan mampu menghimpun antara syariat, thorikah, dan hakikat. Selama belajar di Mekah, Syekh Syarwani benar-benar sangat disiplin dan tekun. Bahkan hingga ada yang mengibaratkan ketekunan beliau dengan kata-kata, siang bercermin kitab, dan malam bertongkat pensil. Karena itu, tidak mengherankan, bahwa dalam waktu yang tidak lama, beliau bisa menjadi ulama besar, yang kemudian dikenal masyarakat luas di kota Makkah, dan sekitarnya. Dan beliau juga mendapatkan julukan Dua Mutiara dari Banjar. Sebutan ini diperuntukkan bagi beliau dan saudaranya, Sayyidi Asy-Syaikh Anang Syaroni, yang memang sejak awal bersama beliau menimba ilmu ke Makkah. Saking alim dan mendalamnya ilmu keduanya, hingga keduanya mendapatkan kepercayaan penuh, untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram, di bawah bimbingan Sayyidi Asy-Syaikh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, guru spiritual keduanya. Pada tahun 1941, Syekh Syarwani Abdan atau Guru Bangil kembali ke Kampung Melayu Ilir, Martapura. Dan beliau memulai perjalanan dakwahnya, dengan membuka pengajian untuk masyarakat sekitar. Namun, ternyata pada tahun 1946 beliau pindah ke kota Bangil, Jawa Timur, menyusul keluarga beliau yang sudah terlebih dahulu pindah, dan menetap di sana. Dan di kota inilah, beliau kemudian menikah dengan seorang wanita solikah, bernama Hajah Bintang binti Kiai Haji Abdul Aziz. Saat menikah, umur beliau sudah lebih dari 30 tahun. Hajah Bintang sendiri masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau. Yang mana, masih termasuk anak paman beliau yang berarti sepupuan dengan beliau. Dari perkawinannya inilah, beliau di kemudian hari memiliki beberapa putra, yaitu Kiai Haji Kashful Anwar, Zarkoni, Abdul Basit, Malihah, dan Halwani. Setelah Hajah Bintang meninggal dunia, Kiai Haji Syarwani Abdan menikah lagi dengan seorang perempuan solikah, yang bernama Hajah Gusti Maimunah. Dan dari perkawinannya ini, beliau mendapatkan beberapa putra, yaitu Hajah Imil, Noval, Didi, Yuyun, dan Mahdi.
Adapun istri beliau yang ketiga bernama Hajah Fauziah. Dari perkawinannya dengan Hajah Fauziah ini beliau mendapatkan beberapa anak, yaitu Muhammad Rushdi, Abdul Haris, dan Busro. Menurut keterangan Haji Mulkani, keseluruhan jumlah anak Kiai Haji Syarwani adalah 28 orang. Dari keseluruhan putra-putri beliau, yang termasuk paling menonjol adalah Kiai Haji Kashful Anwar, yang di kemudian hari mendapatkan kepercayaan penuh untuk mengelola pondok pesantren Datu Kalampayan di Bangil, peninggalan Kiai Haji Syarwani Abdan. Di samping itu, Kiai Haji Kashful Anwar juga merupakan seorang dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di Bangil inilah, Kiai Haji Syarwani kemudian membuka pengajian bagi masyarakat luas, setelah mendapatkan restu dari seorang ulama sepuh Pasuruan, yang bernama Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kemudian pada tahun 1970, Kiai Haji Syarwani membuka pondok pesantren yang bernama Ponpes Datu Kalampayan. Melalui ponpes inilah, beliau kemudian mendedikasikan seluruh hidupnya bagi perjuangan Islam, melalui pendidikan. Tak kenal lelah, siang dan malam, beliau senantiasa berjuang dengan penuh rasa tulus dan ikhlas. Sehingga, dari perjuangannya yang agung ini, tercetaklah santri-santri sukses, yang di kemudian hari mereka menjadi ulama besar, yang mampu melanjutkan perjuangan dakwah beliau, dalam membimbing dan menuntut masyarakat luas. Di antara santri beliau yang menonjol adalah Al-Qutub, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul Martapura, yang mana, beliau dikenal luas sebagai ulama besar, dan memiliki majelis besar bernama Majelis Taklim Ar-Raudoh Sekumpul. Kiai Haji Zaini Tarsyid, pengasuh Majelis Taklim Salafus Sholih Tunggul Irang Seberang, Martapura. Selain sebagai santri, Kiai Haji Zaini ini juga merupakan menantu beliau. Kiai Haji Muhammad Syukri Unus, pengasuh Majelis Taklim Sabilal Anwar Al-Mubarok, Martapura. Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri, pengasuh Ponpes Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Balikpapan. Kiai Haji Ahmad Bakri, atau lebih dikenal dengan Tuan Guru Bakri, pengasuh Ponpes Al-Mursyidul Amin, Gambut. Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Muhammad Aini, atau Guru Ayan, Rantau. Kiai Haji Muhammad Safwan Zahri, pengasuh Ponpes Sabliut Taqwa, Handil 6, Muara Jawa, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Kiai Haji Abror Dahlan, pengasuh Ponpes di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kiai Haji Syafi'i Lukman dari Tulungagung, Jawa Timur. Guru Danau atau Kiai Haji Asmuni, pengasuh Ponpes Darul Aman, Danau Panggang, Amuntai. Guru Masdar Balikpapan, salah seorang murid beliau, yang mewarisi dengan baik ilmu bela diri yang beliau ajarkan, dan lain sebagainya. Setelah mendedikasikan hidupnya, untuk perjuangan jihad di jalan Allah melalui pendidikan. Akhirnya, pada malam Selasa pukul 8, tepatnya tanggal 11 September tahun 1989 Masehi, atau pada tanggal 12 Safar tahun 1410 Hijriah, Kiai Haji Syarwani Abdan, atau Guru Bangil, beliau akhirnya menghembuskan nafasnya terakhirnya. Beliau wafat dalam usia kurang lebih 74 tahun. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga, dan para habaib bermarga Al-Haddad, dan berdekatan dengan makam Habib Muhammad bin Jakfar Al-Haddad, di Daur, Bangil, Jawa Timur. Dan makam beliau berada tidak jauh dari Ponpes Datu Kalampayan. Pada setiap tahun, tepatnya pada saat peringatan Haul Beliai, makam Guru Bangil senantiasa dibanjiri para peziarah, khususnya ribuan umat muslim dari Banjar, Kalimantan Selatan. Mulai dari masyarakat biasa, hingga para petinggi seperti Bupati se-Kalimantan Selatan, dan Gubernur juga turut hadir, untuk acara rutinan ziarah mendoakan beliau di Bangil. Sebagai seorang waliullah, beliau juga dianugerahi karomah kewalian. Berikut kisah tentang karomah dari Kiai Haji Syarwani Abdan. Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar merasa tak nyaman dengan kemasyhurannya.
Suatu ketika, Kiai Haji Abdul Hamid pernah berkata, "Saya ingin sekali seperti Kiai Syarwani Abdan. Beliau itu alim, tapi mastur, atau tertutup, dan tidak masyhur, atau terkenal. Kalau saya ini sudah terlanjur masyhur. Jadi, saya ini sering kerepotan, karena harus menemui banyak orang. Menjadi orang masyhur itu tidaklah mudah, dan bebannya itu berat. Kalau Kiai Syarwani itu enak. Jadinya tidak banyak didatangi orang-orang." Di lain kesempatan, ada kisah dari Mas Muhammad Baihaqi, putra Haji Muhdor Maksum, yang berasal dari Ampel, Surabaya. Haji Muhdor Maksum adalah tuan rumah tempat pertemuan bersejarah, tatkala Kiai Hamid bertemu dengan Kiai Syarwani. Ia juga sekaligus juru potret, yang telah mengabadikan kedua tokoh waliullah tersebut. Mas Baihaqi bercerita dari apa yang telah dialami oleh ayahnya, yakni Haji Muhdor. Kiai Haji Syarwani Abdan. Kebiasaannya bila saat haul Kanjeng Sunan Ampel pada bulan Syaban, maka beliau berziarah di pagi hari, sebelum acara puncak haul, yaitu ba'da sholat asar. Sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid, beliau datangnya sebelum waktu sholat asar. Pada waktu itu, Kiai Haji Abdul Hamid datang ke Masjid Agung Ampel, untuk menghadiri haul agung Kanjeng Sunan Ampel. Dan beliau datangnya bertepatan dengan waktu orang-orang mau sholat asar, dan rencananya setelah itu mau hadir di makam Sunan Ampel. Namun pada kenyataannya, justru beliau malah tidak bisa hadir. Karena sejak Kiai Hamid masuk wilayah Masjid Ampel, sudah banyak orang-orang berebut minta salaman. Hal itu disebabkan oleh kemasyhurannya beliau di zaman itu. Untuk menghindari orang-orang bersalaman, maka Kiai Hamid melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Bila ada yang mau salaman, Kiai Hamid sholat sunnah 2 rakaat lagi. Hal itu beliau lakukan terus-menerus, sambil menunggu datangnya waktu sholat asar dimulai. Ketika sholat asar dimulai, pada jamaah pada mengisi shaf-shaf sholat. Ketika itu, Kiai Hamid bersiasat bergegas keluar dari Masjid Ampel untuk pulang, dan memutuskan tidak jadi menghadiri haul Kanjeng Sunan Ampel. Di dalam perjalanan pulang dari Masjid Ampel ke Jalan Raya Ampel, saat beliau mau menuju mobil, ketika itu beliau bertemu Haji Hasan. Yang mana, Haji Hasan adalah adik dari Haji Muhdor. Ia berhasil bersalaman, dan kemudian memberitahukan ke Kiai Hamid, bahwa Guru Syarwani ada di rumah kakaknya, yakni Haji Muhdor. Dan kebetulan tempatnya juga tak jauh dari wilayah Ampel. Maka, Kiai Hamid pun minta ke Haji Hasan, agar beliau diantarkan menemui Guru Syarwani Bangil. Maka, masuklah Kiai Haji Abdul Hamid ke rumah kakak dari Haji Hasan, yakni Haji Muhdor, dengan diikuti beberapa ulama yang mendampingi beliau. Seketika itu, Haji Muhdor segera memberitahukan kepada Guru Syarwani, bahwa sekarang ada Kiai Hamid di ruang tamu depan. Maka, dengan segera Guru Syarwani Bangil bergegas menemui Kiai Hamid, yang saat itu sedang menunggu Kiai Haji Muhammad Syarwani. Maka terjadilah pertemuan kedua ulama tersebut di rumah Haji Muhdor. Saat itu, Kiai Hamid dan Guru Syarwani Bangil saling merangkul dan mencium tangan. Momen-momen indah saat itu antara lain. Kiai Hamid meminta, agar Guru Syarwani bersedia bertukar selendang surban. Surban putih yang dipakai Guru Syarwani, ditukar dengan surban Kiai Hamid. Maka, bertukarlah surban kedua ulama tersebut. Surban bekas Guru Syarwani oleh Kiai Hamid dipakai imamah di atas kepala. Sedangkan surban bekas Kiai Hamid oleh Guru Syarwani diselempangkan, atau diletakkan di pundak leher. Setelah itu, dibawalah Kiai Abdul Hamid dan Guru Syarwani menuju ke dalam ruang keluarga Haji Muhdor. Setelah itu, Kiai Abdul Hamid meminta siwak bekas yang baru saja dipakai Guru Syarwani Bangil, agar diberikan kepada Kiai Haji Hamid. Kiai Hamid tidak mau minum kopi yang baru, malahan beliau justru meminum bekas kopi yang diminum Guru Syarwani. Setelah tahu kopinya diminum, Guru Syarwani meminum kembali kopi yang bekas diminum Kiai Haji Hamid itu. Pada saat perbincangan kedua wali tersebut, Haji Muhdor mengabadikan momen tersebut dengan difoto-foto. Tapi alangkah terkejutnya ia saat itu, karena kameranya tidak bisa dipencet, dan sepertinya macet.
Melihat Haji Muhdor kebingungan, maka Kiai Hamid berkata, "Kenapa? Apakah kameranya sedang rusak?" Kemudian dijawab oleh Haji Muhdor, "Iya Kiai. Kameranya sepertinya sedang macet." Lalu Guru Syarwani bilang kepada Kiai Hamid, bahwa itu dilakukan untuk kenang-kenangan foto. Kemudian Kiai Hamid menyuruh Haji Muhdor menyerahkan kameranya, agar bisa dipegang oleh Kiai Hamid. Saat itu, kamera yang ada di tangan Kiai Hamid itu dipegang, dan nampak seperti diputar-putar. Setelah itu, barulah beliau menyerahkan kembali kamera itu kepada Haji Muhdor. Dan Haji Muhdor kemudian menyuruh keponakannya, untuk mencoba kembali memfoto. Dan sungguh ajaib, ternyata kameranya tidak macet lagi. Saat itu, Kiai Hamid berkata, "Untuk kenangan-kenangannya." Sehingga, foto-foto kedua ulama tersebut di pertemuan itu menjadi sangat terkenal. Bagi para pecinta kedua ulama tersebut, mereka tidak asing dengan peristiwa yang telah diabadikan tersebut. Ketika Kiai Hamid mau pamit pulang, maka Guru Syarwani minta doa kepada Kiai Hamid. Beliau bilang kepada Haji Muhdor beserta keluarganya yang hadir di rumah itu, bahwa Kiai Hamid ini adalah seorang waliullah. Mendengar ucapan tersebut, maka dibalas langsung oleh Kiai Hamid, "Yang wali itu sebenarnya yang ada di sampingku ini. Jadi, minta doanya sama beliau saja," ucap beliau sambil menunjuk ke Guru Syarwani Abdan. Karena kedua ulama ini saling tawadhu dan tidak mau berdoa, akhirnya Haji Muhdor memberanikan diri menengahi, dengan berkata, "Kalau begitu, bergantian saja yang mendoakan, kita-kita yang di sini ikut mengamini saja." Akhirnya, mereka berdua bersedia berdoa bergantian. Kemudian, Kiai Hamid meminta, bila ada pintu keluar yang lain, maka beliau ingin keluar dari situ saja. Oleh Haji Muhdor, Kiai Hamid dan Guru Syarwani kemudian diantarkan keluar dari pintu belakang rumah, sesuai dengan permintaan Kiai Hamid. Karena di pintu depan sudah penuh orang-orang menunggu Kiai Hamid keluar rumah, hanya untuk sekadar bersalaman dengan beliau. Di tengah perjalanan menuju mobil, Kiai Hamid memberitahukan kepada Kiai Bustomi, bahwasanya, Guru Syarwani ini bagaikan rumah, yang pagarnya terbuka lebar. Mendengar pernyataan itu, Kiai Bustomi spontan bertanya, "Apa maksudnya Kiai Hamid berkata itu?" Kiai Abdul Hamid lalu menjawab, "Kalau makom derajat Guru Syarwani itu tinggi, tetapi beliau tidak mau dikenal orang, akan tetapi siap menerima tamu kapan saja." Berpuluh tahun kemudian, akhirnya ketika kedua wali besar ini telah wafat, terjadilah ikatan kekerabatan. Yakni cucu Kiai Hamid, putra dari Gus Nasih. Beliau menikahi cucu Guru Syarwani, putri dari Guru Kashful Anwar. Terdapat juga kisah menarik tentang Guru Bangil, yang diutus gurunya untuk menemui 40 sosok wali mastur. Berikut adalah kisah Guru Bangil menemui 40 wali mastur yang bersembunyi di makam Sunan Ampel. Guru Bangil adalah panggilan dari Kiai Haji Syarwani Abdan. Diceritakan menemui 40 wali yang bersembunyi di lingkungan makam Sunan Ampel. Ketika Guru Bangil datang, para waliullah itu menunjukkan diri satu persatu. Kiai Haji Syarwani Abdan Pasuruan adalah guru utama Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau yang biasa dipanggil Guru Sekumpul. Diketahui, baik Guru Bangil maupun Guru Sekumpul, mereka berdua adalah sama-sama keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari, sang ulama besar Kalimantan yang diakui dunia. Guru Bangil juga dikenal sangat dekat dengan Kiai Hamid Pasuruan. Keduanya sama-sama waliullah besar di zamannya saat itu. Guru Bangil lah yang menjadi perantara pertemuan Abah Guru Sekumpul dengan Kiai Hamid Pasuruan. Tanda-tanda Guru Sekumpul sebagai waliullah sudah ditengarai oleh Kiai Hamid Pasuruan saat pertama kali bertemu dengan beliau. Pada setiap haul Guru Bangil tiba, masyarakat Kalimantan berduyun-duyun datang ke Pasuruan untuk ziarah ke makam beliau. Dikisahkan, Guru Bangil pernah mengaji kepada Syekh Jakfar Shekhon, atau Habib Jakfar bin Syaihon Assegaf Pasuruan. Habib Jakfar bin Syaihon adalah seorang waliullah yang masyhur di Jawa pada zamannya. Suatu ketika,
Habib Jakfar pernah memberikan nasihat penting kepada Guru Bangil. Di tanah Jawa, yang menahan, atau yang menjadi penyandang bala ada 40 orang wali mastur. Jika ingin menemui mereka, maka ziarahlah ke Ampel. Nasihat Habib Jakfar ini menancap kuat dalam hati Guru Bangil. Maka, pergilah beliau ke makam Sunan Ampel. Sesampainya di wilayah makam Ampel, maka Guru Bangil berjalan terus-menerus. Terkadang, di tengah perjalanannya itu, tiba-tiba beliau berjumpa dengan pedagang mainan. Lalu berteriaklah pedagang mainan tersebut dalam bahasa Arab yang artinya, "Saya salah satu dari 40 orang itu." Kejadian itu berlangsung terus-menerus, hingga yang ditemui Guru Bangil berjumlah 40 orang. Dan mereka nampak berpakaian biasa semuanya. Mereka tidak bersurban, tidak berjubah, tidak berselendang, dan lain-lain. Guru Bangil tentu saja kaget luar biasa. Ternyata 40 waliullah yang luar biasa itu tampil dengan pakaian biasa-biasa saja. Bahkan, salah satu wali mastur ada yang menyamar sebagai penjual mainan, yang berjualan di sekitar makam Sunan Ampel. Subhanallah, mereka semua adalah kekasih pilihan Allah, yang ditugaskan untuk menjaga bumi. Mereka hidup untuk menyandang sebuah bala atau cobaan. Pada usia yang sangat muda, beliau meninggalkan kampung halaman, Martapura, dan bertolak ke Jawa Timur, Bangil, mengikuti keluarga beliau yang telah lama tinggal di sana karena keperluan usaha. Di Bangil, beliau melanjutkan pencarian ilmu pada banyak ulama kenamaan. Di antaranya adalah Kiai Haji Muhdor di Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan di daerah Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Kota Bangil, dan Kiai Haji Ahmad Jufri di Pasuruan. Pada suatu kesempatan, sebagaimana diceritakan Tuan Guru Haji Syaifuddin Zuhri, murid dari Syekh Syarwani Abdan, bahwasanya pernah pada suatu kesempatan, keluarga beliau bertamu pada seorang Habib bermarga Al-Haddad di Kota Bangil. Oleh Habib tersebut, Tuan Guru Syarwani kecil dan saudara-saudara beliau masing-masing diberi air putih. Tentu saja itu bukan air putih biasa. Sebab, tidak semua orang yang disuguhi mampu menghabiskannya. Di antara saudara beliau, ada yang hanya mampu menghabiskan air setengah gelas, ia sudah merasa hilang dahaganya. Ada pula yang 1 gelas baru hilang hausnya. Ketika Tuan Guru di Bangil disuguhi 1 gelas, ternyata tidak cukup. Ditambah lagi, tetapi masih juga tidak cukup. Kejadian itu dilihat oleh Sang Habib. Sang Habib lalu menjelaskan isyarat itu, bahwa beliau adalah anak yang haus akan ilmu agama. Jelas Abah Guru Banjar Indah, atau Tuan Guru Haji Syaifuddin Zuhri. Di kemudian hari, isyarat itu ternyata terbukti benar. Di kemudian hari, Tuan Guru Syarwani memang haus akan ilmu pengetahuan agama. Beliau tidak hanya mencari di tempat kelahiran, tapi beliau bahkan mencarinya hingga ke Tanah Suci. Pengetahuan itu menjadi bekal beliau untuk membimbing umat di kemudian hari. Belajar kepada Kiai Haji Muhammad Falak. Dalam buku berjudul Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Tuan Haji Besar, di dalamnya dinyatakan bahwa guru sekumpul telah mendapatkan sanad berbagai bidang ilmu dan tarekat dari berbagai orang guru. Dan salah seorang di antaranya adalah dari Kiai Haji Falak Bogor. Bahkan dikatakan pula bahwa Kiai Haji Falak Bogor adalah guru khusus dan guru pertama secara rohani dari guru sekumpul. Guru pertama secara rohani guru sekumpul adalah Al-Alimul Alamah Ali Junaidi Berau, bin Alimul Fadhil Kodi Haji Muhammad Amin, bin Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin, bin Syekh Muhammad Arsyad, dan Alimul Alamah Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Oleh Alimul Alamah Haji Muhammad Syarwani Abdan, beliau kemudian menyerahkan kepada Kiai Falak Bogor. Dan seterusnya, Kiai Falak menyerahkan kepada Alimul Alamah Asyekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Lantas, siapakah sosok Kiai Haji Falak Bogor? Semasa hidupnya, Kiai Haji Falak Bogor, atau populer dengan sebutan Abah Falak,
beliau dikenal sebagai seorang ulama yang dermawan. Banyak orang yang datang kepada beliau untuk meminta tolong, dan beliau selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Abah Falak juga dikenal sebagai seorang ulama besar yang karismatik, dan memiliki kedalaman ilmu serta pengaruh yang sangat luas. Beliau tidak hanya ahli zikir dan ilmu tarekat, akan tetapi juga ahli dalam ilmu kasyaf dan falak. Itulah sebabnya, berkat kepintaran dalam cabang ilmu kasyaf dan falak, oleh Syekh Sayyid Afandi Turki di Mekah, beliau kemudian diberikan gelar falak. Hingga di kemudian hari, gelar itu populer dan melekat pada nama beliau. Abah Falak dilahirkan di Pandeglang, Banten, tepatnya pada tahun 1842 Masehi, atau bertepatan pada tahun 1258 Hijriah. Nama sebenarnya dari Abah Falak adalah Tubagus Muhammad. Ayahnya bernama Kiai Haji Tubagus Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar di Banten, dan pendiri pondok pesantren Tabi. Sedangkan ibu Abah Falak bernama Ratu Quraisin. Berdasarkan garis silsilah dari ayahnya, Abah Falak berasal dari keturunan keluarga besar Kesultanan di Banten. Itulah sebabnya, kenapa di depan namanya memakai gelar kebangsawanan Banten, yakni Tubagus, sebagaimana pula nama ayahnya. Bahkan merujuk kepada silsilah keluarganya, Abah Falak masih keturunan dari salah seorang tokoh Wali Songo, yakni Syarif Hidayatullah, atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sejak kecil, Abah Falak dikenal sebagai seorang yang sangat mencintai ilmu dan gigih dalam belajar. Beliau mulai mendapat pendidikan agama yang ketat dari ayahnya, dalam bidang-bidang baca tulis Al-Quran dan akidah Islam. Pelajaran agamanya semakin bertambah, seiring dengan bertambahnya usia. Oleh ayahnya, beliau juga diajarkan ilmu tarekat. Dalam usia yang masih muda, Abah Falak sempat mengembara selama 15 tahun, untuk menggali dan menuntut ilmu ke beberapa ulama besar, yang ada di daerah Banten dan Cirebon. Pada tahun 1857, ketika berusia 15 tahun, oleh ayahnya, Abah Falak diberangkatkan ke Mekah, untuk belajar dan memperdalam ilmu agama kepada sejumlah ulama besar ketika itu. Di antaranya, sanad ilmu hadis diterima dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Diketahui, Syekh Nawawi adalah ulama besar Indonesia yang mukim dan mengajarkan ilmu di Mekah. Karena itu, kebanyakan ulama besar Indonesia pada masa itu pernah berguru dan menuntut ilmu kepada beliau. Salah seorang ulama besar yang juga menjadi murid beliau adalah Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Mufti Kerajaan Indragiri Riau. Yang mana, ulama tersebut masih merupakan cicit keturunan keempat atau kelima dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan demikian, Syekh Abdurrahman Siddiq pernah berguru, atau seguru dengan Abah Falak. Kemudian, sanad ilmu hasyaf dan falak diterima dari Syekh Sayyid Afandi. Abah Falak juga sempat berguru kepada Syekh Abdul Karim dan beberapa ulama besar lainnya yang ada di Jazirah Arab. Selama menuntut ilmu di Mekah, Abah Falak tinggal bersama Syekh Abdul Karim. Dan dari Syekh Abdul Karim inilah beliau mendapatkan kedalaman ilmu tarekat dan tasawuf. Bahkan kemudian, oleh Syekh Abdul Karim yang dikenal sebagai seorang wali agung, dan ulama besar dari tanah Banten yang menetap di Mekah ketika itu, Abah Falak kemudian dibayat, hingga mendapat kepercayaan sebagai mursyid, atau guru besar dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Setelah mukim kurang lebih 21 tahun di Mekah, dan menuntut berbagai cabang ilmu agama dari banyak ulama, pada tahun 1878 Abah Falak kembali ke tanah air. Sebelum mendirikan pesantren Al-Falak Pagentongan, selama beberapa pekan Kiai Haji Falak tinggal di tempat kelahirannya Pandeglang, Banten, dan mendapat kepercayaan untuk memimpin pesantren ayahnya. Kemudian, setelah beliau dinikahkan dengan Hajah Fatimah, putri Kiai Haji Romli yang berasal dari Pagentongan, Abah Falak kemudian pindah ke Pagentongan. Disinilah beliau kemudian mendirikan masjid dan pondok pesantren Al-Falak, yakni Desa Pagentongan, tepatnya pada tahun 1901. Setelah mengabdikan ilmunya kepada masyarakat luas, memperjuangkan dakwah, dan mendidik umat, Abah Falak wafat pada tahun 1972. Beliau wafat dalam usia kurang lebih 130 tahun. Beliau kemudian dimakamkan di areal komplek pemakaman Pondok Pesantren Al-Falak, yang berlokasi tidak jauh dari Masjid Al-Falak, Desa Pagentongan, Bogor Barat. Menurut riwayat, beliau meninggal karena sakit ringan.
Ketika wafat, banyak ulama dan habaib dari berbagai daerah yang datang bertakziah, mensolatkan, dan ikut mengantarkan beliau ke kubur. Pengabdian dan jerih payah Abah Falak sebagai seorang pendidik, telah banyak melahirkan santri-santrinya menjadi ulama, yang kemudian meneruskan jejaknya, dengan mendirikan majelis-majelis taklim, pondok pesantren, madrasah-madrasah, dan berbagai lembaga ilmu pengetahuan Islam. Para murid beliau tidak hanya tersebar di daerah Jawa Barat, tetapi juga di berbagai wilayah lainnya di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Ketinggian ilmu, kelembutan bahasa, dan kebaikan budi pekerti Abah Falak, membuat beliau dikagumi oleh semua orang. Sangat wajar, jika banyak tuan guru dan ulama yang menyauk ilmu kepada beliau, dan salah satunya adalah Abah Guru Sekumpul Martapura. Belajar kepada Syekh Muhammad Amin Qutbi. Saat menunaikan ibadah haji, Abah Guru Sekumpul juga sempat berguru kepada Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Makkah. Abah Guru Sekumpul belajar kepada Sayyid Muhammad Amin Qutbi di sela-sela beliau menunaikan ibadah haji, yakni di waktu kosongnya. Beliau belajar kepada Sayyid Amin Qutbi, kebanyakan dilakukan di dalam mobil, sambil berjalan-jalan kota Makkah. Salah satu pendidikan yang berkesan Sayyid Amin kepada Abah Guru Sekumpul adalah tentang bersedekah setiap hari. Sayyid Amin Qutbi sering singgah di pasar Makkah, yang banyak terdapat pengemisnya. Di sana, Sayyid Muhammad Amin Qutbi membagi-bagikan uang. Bahkan, Abah Guru Sekumpul pernah diminta Sayyid membagikan uang kepada para pengemis. Itulah pendidikan Sayyid Amin kepada Abah Guru Sekumpul. Sebuah pendidikan dengan praktek bersedekah. Karena salah satu ciri aulia Allah adalah sifatnya yang pemurah dan tidak pemarah. Abah Guru Sekumpul sangat disayangi oleh Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Bahkan, Sayyid Amin meminta kepada Abah Guru Sekumpul menetap di Makkah. Abah Guru Sekumpul pun sebenarnya sangat sayang kepada Sayyid Amin, dan beliau juga ingin tinggal di Makkah. Namun di akhir masa tinggal di Makkah, Abah Guru Sekumpul mendapat isyarat untuk kembali lagi ke Indonesia. Dan pada akhirnya, Abah Guru Sekumpul pun pulang ke tanah air, dan tidak jadi menetap di Makkah. Belajar kepada nenek dan ayahandanya. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul ataupun Guru Ijai. Beliau lahir di masa penjajahan pada tahun 1942 Masehi. Beliau dilahirkan dari pasangan Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf, dan Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Abah Guru Sekumpul juga merupakan keturunan ke-8 dari ulama kenamaan Banjar, yakni Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Pada saat itu, kelahiran ulama besar tersebut sempat disambut dengan kecemasan keluarga. Kecemasan sempat mewarnai wajah keluarga Abah Guru Sekumpul saat beliau dilahirkan. Bayi yang baru keluar dari perut ibunda Hajah Masliyah itu tak menangis, seperti kebanyakan bayi yang baru lahir. Matanya terpejam, tubuhnya lunglai, seperti tak ada tanda-tanda kehidupan. Bayi yang lahir di Selasa malam, tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 11 Februari 1942 Masehi itu pun, langsung dibawa ke tempat Tuan Guru Haji Abdurrahman, yang berada di sebelah rumah tempat kelahiran. Di tempat Guru Adu, sapaan akrab Tuan Guru Haji Abdurrahman, bayi itu langsung disambut dengan panjatan doa oleh sang ulama. Ajaib, bayi itu kemudian terlihat mulai bernafas, dan terdengar isak tangisnya. Guru Adu pun kemudian menyerahkan bayi itu kepada keluarga, agar dikembalikan kepada ibunya, untuk segera disusui. Namun, sang bayi itu kembali berulah, sebab dia tak mau menyusu, dan terus saja menangis. Tak ada jalan lain, sang bayi kembali harus dihadapkan pada Guru Adu, untuk menghentikan tangisnya. Guru Adu berlaku ganjil saat itu, dia menjulurkan lidahnya pada sang bayi. Uniknya, bayi itu langsung berhenti menangis, dan lahap menghisap lidahnya. Kejadian itu terus berulang, apabila bayi itu kembali menangis. Setelah bayi itu berusia 2 minggu, sang ayah, Abdul Ghani,
beliau merasa sudah cukup menginap di tempat Abdullah, keluarganya yang berada di desa Tunggul Irang, Martapura. Beliau kemudian dan ingin kembali ke kediamannya di desa Keraton Martapura. Diketahui, kedua desa itu berjarak 1 kilometer. Maksud itu pun diutarakan ayahanda Abdul Ghani kepada keluarga Abdullah. Beliau juga meminta nasihat dan doa kepada guru adu. Mengingat, tentara Jepang saat itu memberlakukan jam malam, yakni siapa saja yang terlihat berjalan malam, maka mereka akan langsung ditembak. Keajaiban kembali terjadi, kepergian keluarga yang diiringi doa guru adu itu tidak terlihat oleh tentara Jepang. Padahal, mereka menumpang sebuah mobil untuk pulang ke kampung halaman. Sekilas tentang sosok Tuan Guru Haji Abdurrahman. Beliau adalah seorang ulama karismatik di zamannya. Keberadaannya di desa Tunggul Irang menjadi tameng dari segala mara bahaya penjajahan. Setiap kali penjajah Jepang mau ke desanya, ada saja musibah yang menghalangi mereka. Bahkan diceritakan, kapal mereka pernah tenggelam di sungai. Kiranya faktor keselamatan itulah yang menjadi pertimbangan ayahanda Abdul Ghani, tatkala memilih desa itu menjadi tempat kelahiran sang anak, di samping masalah perekonomian keluarga yang belum stabil. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul, beliau semula diberi nama Ahmad Kusyairi. Namun karena sebuah isyarat, beliau kemudian diganti namanya menjadi Muhammad Zaini. Seperti dikutip dari buku 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul, cerita itu bermula pada sebuah malam. Pada saat itu, Abah Guru Sekumpul bermimpi bertemu dengan dua orang pemuda berwajah tampan, yang saat itu mengaku bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, putra Imam Ali Karomaulahu wajhah. Dalam mimpi itu, Abah Guru Sekumpul terlibat perbincangan dengan keduanya. Di ujung pembicaraan, keduanya memberi gelar Zainal Abidin kepada Abah Guru Sekumpul. Zainal Abidin, atau yang berarti perhiasan ahli ibadah, adalah gelar yang luar biasa, yang semula disematkan kepada Imam Ali, anak dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tidak hanya memberi gelar, keduanya juga memasangkan jubah dan selendang, atau libas sufiah, kepada Abah Guru Sekumpul. Perihal mimpi itu kemudian diceritakan Abah Guru Sekumpul kepada sang ayah, Abdul Ghani. Sang ayah yang memahami isyarat itu, kemudian mengubah nama Ahmad Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Sebelum berganti nama, ada kejadian yang terbilang unik. Sebagaimana diceritakan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, ada seorang ulama sepuh di Martapura kala itu, yakni Tuan Guru Marzuki, yang menjenguk ke kediaman Abah Guru Sekumpul pagi-pagi. Abah Guru menyambut Tuan Guru Marzuki, dengan mencium beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengambil berkah Tuan Guru, yang kesehariannya disibukkan dengan ilmu dan ibadah itu. Abah Zuki lantas bertanya, "Bukankah kamu sekarang bernama Zainal Abidin?" Abah Guru Sekumpul hanya tersenyum mendengar pertanyaan itu. Sebab, mimpi yang notabene sangat pribadi bagi Abah Guru tersebut, ternyata diketahui oleh Tuan Guru Marzuki. Tuan Guru Marzuki, masih menurut cerita Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, tidak pernah tercatat menunaikan haji. Meski demikian, sosok beliau kerap terlihat jemaah haji di Tanah Suci. Beliau adalah ulama waro, murid dari Hadratus Syekh Kashful Anwar Al-Banjari, yang beliau lebih dulu alim dibandingkan rekan-rekannya yang lain. Perjalanan hidup Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul, sejak dilahirkan, beliau tak terlepas dari peran para waliullah di zamannya. Jika sebelumnya keterlibatan Tuan Guru Haji Abdurrahman, kali ini tentang sosok wanita yang mengasuh beliau sejak kecil. Wanita yang diketahui sebagai wali majidub itu adalah nenek Abah Guru Sekumpul sendiri, yang diketahui bernama Salbiah. Sang nenek inilah yang menanamkan benih-benih ketauhidan di hati Abah Guru Sekumpul, dengan senandung dan doanya, ketika meninabobokan beliau. Ya nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Mafi kolbi gerulol. Ujar nenek Salbiah saat menidurkan Abah Guru Sekumpul, sebagaimana diceritakan Abah Guru ketika mengenang sosok sang nenek. Diketahui, istilah nafsiyah, salbiyah, ma'ani,
dan manawiyah, semua itu adalah sifat-sifat Allah. Sedangkan mafi kolbi gairullah berarti tiada di dalam hatiku kecuali Allah. Menurut Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, Nenek Salbiah adalah seorang wali yang menjeduk. Aku sempat bertemu dengan beliau. Rumah beliau di Desa Karangan Putih, dekat rumahku. Ucap Abah Guru Banjar Indah, atau Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Apabila diminta doa, Nenek Salbiah selalu berdoa dengan satu doa. Adapun doa beliau berikut ini, Allahumma robbal hirri wal haram, warobbal masyaril haram, warobbal rukni wal makom. Ablik li Sayyidina Muhammadin minasalam. Kebiasaan beliau itu rupanya memancing keingintahuan orang-orang, yang kerap meminta doa kepada beliau. Kenapa bila diminta doa, pian selalu berdoa yang itu? Tanya seseorang, yang suatu ketika memberanikan diri bertanya kepada Nenek Salbiah. Maka dijawablah oleh Nenek Salbiah, apabila aku membaca doa itu, Rasulullah mau hadir. Menurut Abah Guru Sekumpul, Nenek Salbiah merupakan keturunan Pangeran Abdurrahim, yang masih merupakan saudara sepupu dari Sunan Giri, salah satu dari anggota Wali Songo. Diketahui, Pangeran Abdurrahim bersaudara dengan seorang wali dari kalangan wanita, yang penuh karomah, dan beliau bernama Fatimah Kanzul Arsi. Beliau inilah, yang menjadi sebab suatu desa di Martapura, yang kemudian dinamakan dengan Kampung Keramat. Selain Fatimah Kanzul Arsi, saudara Pangeran Abdurrahim lainnya adalah pembakal Musa, yang banyak memiliki keturunan di Kelua, Kabupaten Tabalong. Selain keduanya, Abah Guru hanya menyebut saudara Pangeran Abdurrahim lainnya, dengan datuknya orang Karang Intan dan Pengaron, yakni yang banyak menurunkan anak di kedua wilayah tersebut. Dua mutiara dari Tanah Banjar adalah julukan dua ulama besar dari Kalimantan Selatan yang mengajar di Masjidil Haram, Makkah. Kedua ulama itu adalah guru khusus dari Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Abah Guru Sekumpul. Dua mutiara dari Tanah Banjar tersebut adalah Syekh Muhammad Syaroni bin Arif Al-Banjari atau yang lebih dikenal dengan Guru Anang Syaroni dan Syekh Muhammad Syarwani bin Abdan Al-Banjari atau lebih dikenal dengan sebutan Guru Bangil. Abah Guru Sekumpul menurut penuturan beliau di Majelis Ar-Raudhah di tahun 2002, sempat mengaji kepada Guru Anang Syaroni selama 4 tahun. Hampir tiap hari beliau belajar dengan ulama yang dikenal dengan ahli tafsir dan ahli hadits tersebut. Bahkan diceritakan, dalam sehari Abah Guru mengaji bisa beberapa kali. Di mana ada Kak Anang, Guru Anang Syaroni, di situ baca kitab. Ujar Abah Guru Sekumpul. Cara mengaji dengan Guru Anang Syaroni Arif terbilang ganjil. Abah Guru hanya membaca kitab, sementara Guru Anang Syaroni mendengarkan, sesekali menjelaskan, sembari melihat-lihat pemandangan. Terkadang, beliau membaca kitab sambil memijat Guru Anang. Suatu ketika, Abah Guru Sekumpul menyaksikan Guru Anang tertidur pulas. Abah Guru yang saat itu masih muda, mencoba menyingkat bacaan, dengan meloncat halaman, yakni 10 lembar lebih dulu. Baru sedikit mengangkat kertas untuk menjalankan niat, beliau langsung ditegur Guru Anang. Guru Anang tidur, tapi masih bisa mengetahui saya akan meloncati bacaan. Jelas Abah Guru Sekumpul. Mengaji dengan Guru Anang, harus tamat mulai lembar awal sampai lembar akhir kitab, karena apabila hatam membaca kitab, belajar dengan Guru Anang Syaroni, akan mendapatkan keberkatan si pengarang kitab yang dibaca itu. Guru Anang Syaroni memiliki perhatian lebih pada Abah Guru Sekumpul. Konon, Abah Guru yang semula mengaji dengan berjalan kaki dari kediamannya, di Desa Keraton, ke kediaman Guru Anang Syaroni di Kampung Melayu. Karena jaraknya puluhan kilometer, kemudian beliau dibelikan sepeda oleh Guru Anang Syaroni. Setelah beranjak dewasa, Abah Guru Sekumpul mengaji dengan Syekh Muhammad Syarwani Abdan, atau yang dikenal sebagai Guru Bangil. Beliau mengaji dengan ulama Banjar yang tinggal di Bangil, diketahui itu hanya sekitar 2 bulan saja. Kendati demikian, dalam jangka waktu yang singkat itu, Guru Bangil telah menuangkan banyak ilmunya. Saat-saat mengaji dengan Guru Bangil,
sering diceritakan oleh Abah Guru sekumpul di majelis beliau. Salah satunya, yakni cara mengaji yang mirip, ketika beliau mengaji dengan Guru Anang Syaroni. Jika dengan Guru Anang, Abah Guru sekumpul memijat dengan tangan. Sementara, ketika mengaji dengan Guru Bangil, Abah Guru diminta sambil menginjak. Kalau dipijat pakai tangan, beliau tidak merasa. Guru Bangil minta diinjak di saat posisi tiara. Ujar Abah Guru sekumpul. Jadi, sewaktu Abah Guru mengaji dengan Guru Bangil, sebelah tangan memegang kitab, sebelah lagi memegang dinding. Sementara kedua kaki beliau berada di atas tubuh Guru Bangil yang sedang tiarap. Terkadang, Abah Guru sekumpul terus membaca kitab, meski Guru Bangil sudah tertidur. Dari dua ulama yang diketahui mursid dari banyak thariqah itu, Abah Guru sekumpul banyak mendapat ilmu dan keberkatan. Sehingga, kemilau dua mutiara itu seolah bersatu di sosok Abah Guru sekumpul, dan kemilaunya membuat banyak orang terpukau. Satu bukti kemilau dari karisma Abah Guru sekumpul, yakni peringatan haul beliau, yang selalu dihadiri jutaan jemaah, bahkan banyak yang berasal dari luar negeri. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru sekumpul memiliki masa kecil yang memprihatinkan. Namun, kemiskinan itu menempa kepribadian beliau, hingga menjadi sosok besar di kemudian hari. Diceritakan dalam buku Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul, rumah keluarga beliau yang berada di desa Kraton sudah berumur tua dan lapuk. Atap rumah yang banyak bocornya, membuat Abah Guru sekeluarga harus bernaung ke sisi rumah, yang lebih terlindungi ketika hujan. Sang ayah, Al-Arif Billah Abdul Ghani, beliau hanyalah seorang buruh penggosok intan yang bergaji kecil. Gaji yang didapat tidak mencukupi untuk makan sehari-hari. Bahkan selama 14 tahun, keluarga beliau hanya makan berkuah sayur dari batang pisang. Abah Guru di masa kecil pun ikut membantu perekonomian keluarga, dengan menjadi buruh penggosok intan. Abah Guru sekumpul juga pernah menjajakan nasi bungkus bikinan sang ibu, Hajah Masliyah. Dari pendapatan itu, mereka bisa makan satu nasi bungkus untuk 4 orang, ayah, ibu, Abah Guru, dan sang adik Siti Rohmah. Makan satu bungkus nasi dibagi 4 ini dialami keluarga Abah Guru selama 8 tahun. Kemiskinan yang membelit kehidupan keluarga Abah Guru, dihadapi beliau sekeluarga dengan sangat sabar. Sang ayah mengajarkan untuk tidak mengeluh dengan keadaan, tidak ingin kepahitan itu diketahui orang, dan tidak ingin berutang. Ketika mendapat anak ketiga, Ahmad Ghazali, sang ayah sempat mencoba peruntungan merantau ke Pulau Seberang, Jakarta. Namun hasilnya pun berakhir nihil. Beliau pun pulang ke kampung halaman, mencoba membangun kembali penghidupan dengan menjadi buruh penggosok intan. Sesampainya di rumah, sang ayah dikejutkan dengan wafatnya anak bungsu mereka, yakni Ahmad Ghazali. Kondisi memprihatinkan masih berlanjut saat Abah Guru berusia sekolah. Tak jarang, Abah Guru selalu menjadi bahan ejekan dan pelecehan dari sebagian teman sepermainannya. Lebih-lebih, Abah Guru hanya memiliki pakaian, yang hanya melekat di badan, yang dipakainya setiap hari. Hal itu menimbulkan bau yang kurang sedap, sehingga banyak yang menutup hidung ketika berpapasan dengan beliau. Memang bau, mau bagaimana lagi? Ujar Abah Guru sekumpul ketika menceritakan kisah hidup beliau di suatu majelisnya. Selain soal pakaian seperti sarung, baju, dan peci, Abah Guru sekumpul juga memakai sandal dari kayu. Sehingga, beliau lagi-lagi kerap mendapat ledekan. Assalamualaikum ya wali Allah. Begitulah ejekan dari teman-temannya beliau, yang ternyata kemudian menjadi doa. Al-Arif Billah Abdul Ghani, ayah dari Syekh Muhammad Zaini, beliau merupakan orang tua yang memiliki kehati-hatian dalam bersikap. Sehingga, di bawah bimbingan beliau, Abah Guru sekumpul tumbuh sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Kehati-hatian Al-Arif Billah Abdul Ghani berdasar pada keilmuan tauhid yang mantap. Seperti yang diceritakan dalam buku Figur Karismatik Abah Guru sekumpul berikut ini. Suatu ketika, keluarga beliau kedatangan tamu dari kerabat beliau di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Sedangkan, kondisi keluarga Abah Guru sedang dibelit kemiskinan, terlebih Abah Guru sekumpul juga masih muda. Jangankan untuk menjamu tamu, untuk makan pun susah. Namun Abah Guru merasa tidak nyaman, jika tamu yang datang tidak dijamu, meski hanya dengan segelas kopi. Karena itu, akhirnya beliau kemudian meminjam kopi kepada tetangga sekitar rumah, untuk menjamu tamu tersebut. Tak lama kemudian, tamu itu pun pulang. Sementara, sang ayah datang ke rumah sehabis bekerja. Sehingga, beliau pun terkejut melihat ada gelas kopi di dalam rumah, sebuah hal yang tak biasa bagi keluarganya. Beliau pun menanyakan perihal keberadaan gelas kopi tersebut. Siapa yang habis bertamu, dan dapat dari mana kopi itu? Tanya ayah Abah Guru sekumpul. Abah Guru pun menjelaskan, jika sebelumnya keluarganya kedatangan tamu dari keluarga di kandangan, dan tak ada yang bisa dijadikan jamuan, kecuali hanya secangkir kopi, itu pun meminjam dari tetangga sebelah rumah. Sang ayah pun mengetahui niat baik dari Abah Guru sekumpul, untuk berbuat baik pada tamu. Namun, niat baik yang dilakukan Abah Guru dinilai sang ayah kurang tepat, yakni dari sisi adab dengan Tuhan. Sang ayah pun kemudian dengan bijak menasehati. Bukannya aku mengharamakan berhutang. Tapi dalam berhutang itu ada dua kesalahan. Pertama, menganggap Tuhan tidak cukup memberi rizki, dan yang kedua, seakan si penghutang pasti berumur panjang. Mendengar nasihat dari sang ayah yang begitu dalam, Abah Guru pun mengakui kesalahannya, dan segera meminta maaf pada sang ayah. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau Abah Guru sekumpul, beliau dididik dengan aturan ketat oleh sang ayah, Al-Arif Billah Abdul Ghani. Dimanapun keberadaan Abah Guru, dan sedang melakukan apa, beliau selalu dipantau dengan baik oleh sang ayah. Ketika masih kanak-kanak, Abah Guru layaknya anak biasa, yang asyik berteman dan bermain. Namun, di bawah bimbingan sang ayah, Abah Guru memiliki batasan-batasan yang tak bisa dilanggar. Diceritakan dalam buku Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul. Suatu ketika, Abah Guru diajak seorang teman berjalan-jalan ke Pasar Martapura, yang tak begitu jauh dari kediaman beliau di Desa Keraton Martapura. Setelah sampai di Pasar Martapura, Abah Guru dibujuk sang teman untuk masuk ke bioskop. Namun, bujukan itu pun ditolak beliau. Tak menyerah, sang teman kembali membujuk, dan kembali ditolak oleh Abah Guru. Hingga temanya itu memaksa beliau masuk, dan akhirnya Abah Guru pun terpaksa masuk ke dalam bioskop. Namun ternyata, entah ada atau tidak kaitannya dengan keberadaan Abah Guru, tiba-tiba listrik di bioskop itu padam seketika, sehingga Abah Guru tak sempat melihat film apa yang diputar. Kendati tak sempat melihat pemutaran film di bioskop, kabar itu akhirnya tetap sampai ke telinga sang ayah. Ketika Abah Guru sampai di rumah, beliau diikat di tiang rumah. Sementara, dupa dinyalakan di dekat wajah beliau, sehingga Abah Guru merasakan panas. Saat Abah Guru dihukum oleh sang ayah akibat masuk bioskop itu, keadaan alam tiba-tiba menjadi ganjil, dan angin berhembus sangat kencang. Nenek beliau, Salbiah, yang diketahui memiliki pengetahuan yang berbeda, atau Majidub, memandang ada kaitan ganjilnya cuaca dengan dihukumnya Abah Guru. Beliau pun kemudian meminta, agar hukuman itu disudahi saja. Hingga akhirnya, Al-Arif Billah Abdul Ghani menghentikan hukuman terhadap sang anak. Dan benar, saat sang ayah menghentikan hukuman itu atas permintaan ibunya, cuaca seketika menjadi normal. Dan angin yang semula berhembus sangat kencang, tiba-tiba menjadi tenang kembali. Selain di bawah bimbingan sang ayah, orang yang turut memperhatikan Abah Guru adalah Ibu Hajah Masliah, Nenek Salbiah, dan sang paman, Syekh Seman Mulia, atau Tuan Guru Haji Seman Mulia. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul, beliau memang mengalami masa-masa sulit di masa kecilnya. Tidak hanya terpaan kemiskinan, beliau juga menjadi objek kekerasan orang-orang yang dengki. Kemiskinan yang membelit keluarga Abah Guru kala itu, tak membuat beliau patah arang dalam menimba ilmu. Keinginan beliau yang kuat mencari ilmu, dibuktikan dengan lulusnya beliau di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dengan kondisi perekonomian yang memprihatinkan.
Waktu istirahat sekolah, beliau pulang ke rumah minum air putih saja. Lalu kembali lagi ke sekolah. Sebenarnya, beliau juga ingin seperti orang duduk di warung makan, cuma waktu itu tidak punya uang. Ujar Abah Guru pada saat di majelis Ar-Raudhah sekumpul, ketika beliau mengenang masa kecilnya. Abah Guru lulus di Pondok Pesantren Darussalam dengan nilai tertinggi. Dalam ijazah disebutkan, nilai yang beliau peroleh Jayyid Mumtaz, dengan nilai rata-rata 10. Menurut Kiai Haji Muhammad Ansori El-Karim, sang penulis buku figur karismatik Abah Guru sekumpul, Abah Guru, di masa kanak-kanaknya, sudah terlihat kecerdasan dan tekad menuntut ilmu yang kuat. Di samping itu, beliau juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melewati masa-masa sulit di setiap kehidupannya. Abah Guru pernah menceritakan keganjilan yang dialami beliau menjelang ulangan. Beliau mengaku selalu diberi mimpi tentang soal-soal yang akan diujikan esok hari. Uniknya, dalam mimpi itu juga membeberkan semua jawabannya. Sehingga, Abah Guru mudah menjawab soal yang diujikan ketika ulangan, dan mendapat nilai sempurna. Rupanya, nilai ulangan yang diperoleh Abah Guru itu memicu kedengkian sebagian teman. Sehingga beliau dikira main mata dengan wali kelas, karena selalu mudah menjawab soal-soal, dan juga mendapat nilai tertinggi. Sebagian teman yang di dalam hatinya bersarang kedengkian pada Abah Guru, mereka mulai memusuhi beliau. Bahkan, mereka pernah mengeroyok beliau, hanya karena kesalahpahaman tersebut. Abah Guru tidak melawan kekerasan yang dialami beliau, dengan balasan serupa. Bahkan, beliau memaklumi kesalahpahaman teman-temannya itu, dan selalu memaafkan kesalahan mereka, sebelum mereka meminta maaf. Setelah lulus dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau Abah Guru sekumpul, beliau kemudian diminta untuk mengajar di pesantren tersebut. Sebagaimana diceritakan Kiai Haji Ansori El-Karim, dalam buku figur ulama karimatik Abah Guru sekumpul. Abah Guru sekumpul diminta oleh guru-guru di sana, untuk mengajar di Pondok Pesantren Darussalam. Di antara ulama yang meminta beliau untuk mengajar di Darussalam adalah ulama besar Martapura, yang kemudian dikenal sebagai pemimpin-pemimpin utama di pesantren tersebut. Yakni, Syekh Abdul Qadir Hasan Al-Banjari, yang dikenal dengan Guru Tuha. Syekh Muhammad Syaroni Arif Al-Banjari, atau Tuan Guru Haji Anang Syaroni Arif. Dan Syekh Salim Maruf Al-Banjari, ayah dari mantan Bupati Banjar, Kiai Haji Holilur Rohman. Permintaan para guru tersebut diteruskan Abah Guru pada sang ayah, Al-Arif Billah Abdul Ghani. Oleh sang ayah, Abah Guru diizinkan mengajar di Pondok Pesantren Darussalam. Tetapi dengan catatan, beliau tidak boleh memakan gaji yang diberikan pihak Ponpes. Oleh Abah Guru, amanah sang ayah dijalankan dengan baik. Setiap gaji yang didapat dari hasil mengajar, disumbangkannya kepada santri-santri yang tidak mampu, hingga uang tersebut tidak lagi tersisa di tangan beliau. Bahkan, demi menjaga diri beliau dari meminta bayaran dalam mengajar ilmu agama, beliau menolak untuk diberi air ketika mengajar. Air yang dimaksud adalah air minum, yang sengaja disediakan para murid untuk guru yang mengajar. Hal itu sudah menjadi kebiasaan sejak lama di pesantren Darussalam. Kendati demikian, Abah Guru hanya membatasi aturan itu pada diri beliau saja. Beliau tetap membiarkan para murid untuk melakukan hal itu, yakni menyediakan minum untuk guru-guru yang lain. Jika Abah Guru tidak mengambil gaji, lantas bagaimana dengan perekonomian keluarga? Di masa awal-awal mengajar di Pondok Pesantren Darussalam, Abah Guru masih bujangan. Beliau baru menikah sekitar umur 33 tahun, yakni pada tahun 1975 Masehi. Setelah kurang lebih 5 tahun mengajar di Pondok Pesantren Darussalam, Abah Guru kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan mengajar di sana, dan membuka majelis di kediaman beliau yang berada di Desa Keraton. Selama itu, menurut Guru Ahmad Rizali Rantau, Abah Guru merintis usaha sembako di Pasar Martapura, yang dijalankan oleh orang kepercayaan beliau. Dari usaha itulah, kemudian tumbuh usaha-usaha yang lain. Hingga sekarang,
usaha Abah Guru Sekumpul masih berjalan di bawah kepemimpinan keluarga beliau, dengan nama perusahaan Al-Zahra. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul, beliau mulai membuka majelis di kediaman dan musola Darul Aman, tepatnya pada tahun 1960-an. Namun di masa-masa awal, jalan terjal harus ditempuh ulama karismatik tersebut. Di antaranya, beliau bahkan sempat mau dibunuh orang. Pada tahun 1960-an, Abah Guru membuka majelis di kediaman beliau, dan musola Darul Aman di Desa Keraton Martapura. Semula, majelis tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelajaran para santri, yang terbatas waktunya di pesantren. Namun setelah memutuskan berhenti mengajar di Pondok Pesantren Darussalam, setelah 5 tahun di sana, majelis ini makin tumbuh besar. Jemaah yang hadir tidak hanya dari kalangan santri, tapi juga dari masyarakat awam. Sehingga, kitab yang dibaca pun bervariasi. Sebagaimana dikutip dari buku Figur Ulama Karismatik Abah Guru Sekumpul, sebelumnya kitab yang dibaca adalah kitab-kitab ilmu alat, seperti Al-Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan, Mutamimah, Qatrun Nada, dan Ibnu Aqil. Setelah bertambah jemaah dari masyarakat awam, beliau kemudian membaca banyak kitab. Di antaranya adalah kitab Sabilal Muhtadin, Syarah Jauharatut Tauhid, Ihya Ulumuddin, Tafsir Jalalain, Marahul Labid, Kitab Bukhari, dan Mawaidz Usfuriyah. Ketika membaca kitab Mawaidz Usfuriyah inilah, Abah Guru Sekumpul sempat hendak dicelakai orang. Seperti yang diceritakan, saat itu Abah Guru sedang membicarakan sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang terlambat mengikuti sholat subuh, karena menghormati, dan tidak berani mendahului orang tua yang berjalan di depannya. Ketika sampai masjid, orang tua itu ternyata tidak singgah ke masjid, karena ia memang bukan orang Islam. Saat menceritakan sejarah itu, ada orang yang tersinggung dengan perkataan Abah Guru. Orang itu mengira, Abah Guru menyindir dirinya, yang tidak ikut sholat subuh berjamaah. Orang itu pun datang ke musola Darul Aman, dengan membawa 2 buah senjata tajam bayonet di tangannya. Ketika sampai di belakang Abah Guru, orang itu kemudian mengangkat senjata tajam tersebut, untuk menebas tubuh Abah Guru yang sedang menggelar majelis. Abah Guru melihat bayang seseorang di belakang beliau, sehingga beliau pun menoleh. Saat Abah Guru menoleh, orang tersebut seketika mematung tak berdaya. Melihat keadaan itu, Abah Guru pun mengakhiri majelis dan pulang ke rumah. Tak lama kemudian, terdengar kabar bahwa orang tersebut meninggal dunia. Dan ketika dimandikan, tubuhnya terlihat seperti terkena cakar besar. Cerita tersebut pun kemudian tersebar, hingga ke telinga para ulama. Satu di antaranya adalah ulama sepuh bernama Guru Muhdor. Beliau berfirasyat, mesti ada amalannya. Sehingga, beliau kerap bertamu ke kediaman Abah Guru, hanya untuk menanyakan hal tersebut. Namun, Abah Guru mengaku tidak memiliki amalan yang dimaksud Guru Muhdor. Menurut Abah Guru Sekumpul, beliau hanya bertawakal kepada Allah. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau Abah Guru Sekumpul, beliau dikenal sebagai anak yang jenius ketika nyantri di pesantren Darussalam Martapura. Namun menurut riwayat, beliau diceritakan pernah tidak naik kelas. Kabar itu dituturkan sendiri oleh Abah Guru, ketika beliau mengenang masa-masa sekolah di Majelis Ar-Raudhah Sekumpul. Pada waktu itu, Abah Guru seharusnya naik kelas, karena selalu mendapat nilai tertinggi, atau Jaid Jidan. Dan sang wali kelas, Tuan Guru Haji Salman Yusuf pun bermaksud untuk menaikkan Abah Guru ke kelas lanjutan. Namun, penolakan datang dari Syekh Seman Mulia, guru senior di Darussalam, yang tak lain adalah paman beliau sendiri. Guru Seman, sebutan Syekh Seman Mulia, menanyakan perihal pelajaran agama kepada Abah Guru. Akan tetapi, semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan baik. Guru Seman lantas mencari cara, agar memiliki alasan untuk tidak menaikkan Abah Guru. Hingga beliau bertanya dengan sebuah pertanyaan, yang tak mungkin bisa dijawab Abah Guru pada waktu itu. Berupa bulu ketiak kamu. Abah Guru pun terdiam mendengar pertanyaan itu. Kalau tidak tahu, berarti kamu belum alim.
Jadi jangan salahkan aku kalau kamu tidak naik, ujar Guru Seman mulia. Guru Seman pun kemudian bertanya pada Guru Salman Yusuf. Begini saja Guru Salman Yusuf, apakah kamu mau mengajari keponakanku setahun lagi? Baik, saya sanggup jika mengajarnya setahun lagi, ujar Guru Salam Yusuf. Kata Abah Guru sekumpul, kalau Guru Seman sudah melotot, maka tidak ada orang yang berani menolak. Alasan Guru Seman tidak ingin menaikkan Abah Guru ke kelas berikutnya, diantaranya adalah: yang pertama, karena yang mengajar adalah ulama jempolan, yakni Guru Salman Yusuf. Sehingga, dengan tidak dinaikannya Abah Guru, beliau bisa lebih banyak mengambil kemanfaatan ilmu pada ulama tersebut. Dan yang kedua, Guru Seman berkeinginan agar Abah Guru tidak sombong dengan kepandaian yang beliau miliki. Hal itu dikarenakan Abah Guru selalu unggul dari sisi nilai dengan teman sekelasnya. Setelah keputusan itu dilaksanakan, Guru Seman terpikir betapa sakit hatinya sang keponakan, karena terpisah dengan teman-teman sebayanya. Kata Abah Guru sekumpul, sejak saat itu Guru Seman selalu mendoakan beliau. Aku dibukakan hijab, melihat apa yang tidak bisa dilihat orang awam, berkat doa Guru Seman, ujar Abah Guru sekumpul. Pada tahun 1975, saat Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani berumur 33 tahun, beliau bermaksud melangsungkan pernikahan. Sebelum memberitahukannya pada kerabat dan guru untuk meminta restu, seorang Habib datang ke rumah beliau, dan mengungkapkan isyarat yang sejalan dengan itu. Abah Guru sekumpul, atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, sebagaimana diceritakan Kiai Haji Ansori Al-Karim, dalam buku Figur Karismatik Ulama Abah Guru sekumpul, mengisahkan perjalanan sebelum pernikahan beliau yang pertama. Saat itu, beliau ingin bertukar pendapat dengan sang paman, Syekh Seman Mulia. Namun, keinginan itu diurungkan, mengingat Guru Seman saat itu juga belum menikah. Bahkan, pada waktu itu beliau dikenal dengan julukan Guru Seman Bujang. Di saat kebingungan itu, seorang Habib bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi itu Rasul mengatakan pada Habib tersebut, yang maksudnya kurang lebih sebagai berikut. Itu Zaini, dia mau menikah, dia rajin baca maulidku, memuji aku, mengajarkan ilmuku. Bantu dia, dan kamu harus turun tangan. Sebangun dari tidurnya, Habib itu pun bergegas menuju rumah Abah Guru sekumpul, dan membicarakan isyarat pernikahan itu pada keluarga Abah Guru sekumpul, dan orang tua beliau. Ketika menceritakan pada Kiai Haji Ansori, Abah Guru merahasiakan nama Habib tersebut. Kedua orang tua beliau tidak berani mengambil keputusan, jika tidak ada izin dari Guru Seman. Maka, mereka pun kemudian bermusyawarah dengan Guru Seman. Oleh Guru Seman, disarankan Abah Guru untuk meminta izin Syekh Muhammad Syarwani Abdan, atau yang dikenal sebagai Guru Bangil. Mendengar maksud baik itu, Guru Bangil pun setuju. Namun, beliau menyarankan Abah Guru untuk bertamu ke kediaman Kiai Haji Abdul Hamid di Pasuruan, untuk meminta izin dan doa restu. Malam sebenarnya telah larut, sekitar pukul 4 dini hari, namun Guru Bangil menyarankan Abah Guru berangkat malam itu juga. Beliau pun langsung berangkat dari Bangil ke Pasuruan saat itu juga, dan sampai di sana menjelang sholat subuh. Abah Guru pun kemudian sholat subuh berjemaah di Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan. Setelah sholat subuh, Abah Guru pun menuju ke kediaman Kiai Hamid. Di sana, Kiai Hamid sedang memimpin pembacaan burdah, yang rutin digelar di Jumat pagi. Abah Guru pun mengikuti pembacaan burdah itu hingga selesai. Setelah selesai, Kiai Hamid langsung meminta Abah Guru mendekat. Kiai Hamid kemudian membacakan ayat Al-Quran, yang dipahami Abah Guru, sebagai isyarat izin dan restu untuk melangsungkan pernikahan. Mendapat isyarat itu, Abah Guru kembali ke Bangil, untuk menyampaikan hasil pertemuan beliau dengan Kiai Hamid. Sepulang dari meminta izin pada Guru Bangil dan Kiai Hamid, Abah Guru kemudian kembali menyerahkan sepenuhnya pilihan mempelai wanita kepada ibunda, Hajah Masliyah, dan saudarinya, Hajah Siti Rohmah. Akhirnya, diputuskanlah Hajah Juwairiyah binti Haji Sulaiman, seorang warga di Pasayangan Martapura,
yang berhasil dipilih menjadi mempelai wanitanya. Pernikahan pun dilangsungkan di hari yang ditentukan. Abah Guru turun dari kediaman ayah angkat beliau, Habib Zain Al-Habsyi, dengan digandeng ulama kenamaan, Tuan Guru Haji Muhammad Badruddin, atau Guru Ibad, dan Guru Seman Mulia paman beliau. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau Abah Guru Sekumpul, beliau bukanlah ulama instan yang tidak jelas keilmuannya. Beliau diketahui berguru pada banyak ulama, dari Tanah Banjar hingga Tanah Suci. Disebutkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan Mirhan, dalam buku Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani di Martapura, Kalimantan Selatan, Abah Guru Sekumpul pernah belajar pada 179 ulama. Guru-guru tersebut tersebar dari Kalimantan, Jawa, hingga Tanah Suci. Guru pertama Abah Guru adalah orang tua beliau dan sang nenek, Salbiah, dalam hal ketauhidan. Beliau kemudian melanjutkan belajar membaca Al-Quran pada Guru Hasan, di perbatasan Desa Pesayangan dan Keraton. Mulai bisa membaca, Abah Guru masuk Madrasah Ibtidaiyah Kampung Keraton Martapura. Madrasah tersebut dipimpin langsung oleh sang paman, Tuan Guru Haji Muhammad Seman Mulia. Di antara guru-guru yang mengajar, adalah Guru Haji Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zaini Umar. Pada tahun 1949, ketika Abah Guru berumur 7 tahun, beliau masuk pondok pesantren Darussalam Martapura. Di sana, beliau berguru pada banyak ulama, yang pada saat itu dikenal dengan ulama-ulama besar di zamannya. Di antara guru beliau di tingkatan ibtidaiyah adalah Tuan Guru Sulaiman, Tuan Guru Haji Abdul Hamid Husin, Tuan Guru Haji Mahali Abdul Qadir, Tuan Guru Haji Muhammad Zain, Tuan Guru Haji Rofi'i, Tuan Guru Haji Syahran, Tuan Guru Haji Husin Dahlan, dan Tuan Guru Haji Salman Yusuf. Kemudian, pada tahun 1955 di usia 13 tahun, Abah Guru melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah Darussalam Martapura. Di sana, beliau sudah bertemu dengan para ulama yang ahli di bidangnya. Di antara mereka juga menjadi pengajar di tingkatan ibtidaiyah sebelumnya. Di antara ulama itu adalah Tuan Guru Haji Husin Dahlan, Tuan Guru Haji Salman Yusuf, Tuan Guru Haji Husin Qodri, Tuan Guru Haji Salim Maruf, Tuan Guru Haji Seman Mulia, Tuan Guru Haji Salman Abdul Jalil, dan Tuan Guru Haji Syaroni Arif. Selain belajar di pondok pesantren Darussalam, Abah Guru juga menimba ilmu kepada ulama-ulama tersebut di luar jam pelajaran. Tidak hanya berguru pada ulama di pondok pesantren Darussalam, Abah Guru juga belajar pada ulama lainnya, seperti Tuan Guru Haji Nasrun Thohir, pendiri Madrasah Aliyah Hidayatullah Martapura, Tuan Guru Haji Muhammad di Rantau, Tuan Guru Haji Muhammad Aini, atau yang dikenal Tuan Haji Aini di Kandangan, dan Tuan Guru Haji Abdurrahman Kopi di Barabai. Adapun para ulama yang menjadi guru dari Abah Guru di luar Kalsel, di antaranya adalah Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari, atau Guru Bangil. Habib Muhammad Ba'abut Lawang. Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, atau Habib Neon Surabaya. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Dan Kiai Falak atau Mama Falak Bogor. Sementara, guru-guru beliau di Tanah Suci, di antaranya adalah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Al-Yamani, Syekh Abdul Qadir Albar, dan Sayyid Amin Qutbi. Guru secara rohani, sebagaimana disebutkan buku figur karismatik ulama Banjar Abah Guru Sekumpul, di antaranya adalah Tuan Guru Haji Ali Junaidi Berau, Tuan Guru Sapat, atau Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Para ulama tersebut hanyalah sebagian dari sekian banyak guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang berhasil didapat dari berbagai sumber. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul, beliau merupakan ulama yang pemurah. Di setiap minggunya, beliau mengeluarkan 1 miliar untuk menyantuni fakir, miskin, yatim, piatu, hingga janda-janda tua. Diceritakan, Tuan Guru Haji Syaifuddin Zuhri, di Martapura dulu ada seorang ulama bernama Tuan Guru Haji Husin Ali. Beliau adalah seorang pengajar di pondok pesantren Darussalam Martapura, yang tidak menggelar majelis di kediaman beliau, seperti kebanyakan para ulama lainnya. Guru Husin Ali adalah satu dari sekian banyak ulama,
yang begitu peduli dengan nasib anak yatim piatu, fakir, miskin, dan janda tua. Karena itu, beliau memilih berbisnis permata di luar jam mengajar di pesantren, untuk membantu perekonomian mereka, selain juga berorganisasi di NU. Menurut Abah Guru Banjar Indah, hasil dari usaha permata itu, yakni 3 bagian dari laba yang didapat, diserahkan beliau pada orang-orang tersebut. Dan nama-nama mereka sudah terdata oleh Guru Husin Ali. Hal yang demikian itu, menjadi rutinitas Guru Husin Ali, hingga menjelang kewafatan beliau. Setelah kewafatan Guru Husin Ali, tugas menyantuni orang-orang tersebut, kemudian dilimpahkan kepada Tuan Guru Haji Seman Mulia. Sejak saat itu, Guru Semanlah yang memberikan santunan kepada mereka, dari hasil usaha beliau. Sepeninggal Guru Seman, orang-orang tersebut kemudian diserahkan pada Abah Guru Sekumpul. Oleh Abah Guru Sekumpul, jumlahnya ditambah menjadi 5 kali lipat, sehingga mereka menjadi 1.500 orang. Ujar Abah Guru Banjar Indah. Dana yang dikeluarkan Abah Guru di tiap minggunya mencapai 1 miliar banyaknya. Dengan demikian, jika 1 bulan 4 minggu, maka jumlah santunan per bulannya menjadi 4 miliar. Sementara, menurut penuturan Habib Ahmad Al-Qodri, salah seorang teman Abah Guru Sekumpul, setiap harinya Abah Guru memasak 5 karung beras, untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang sekitar. Dan pada hari tertentu, beliau menyantuni anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janda-janda tua dari keturunan Rasulullah dapat itu. Jelas Habib Ahmad Al-Qodri. Kepindahan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul, dari desa kelahiran keraton ke Sekumpul, ternyata sudah diketahui jauh hari oleh 2 ulama. Ulama pertama yang mengetahui Abah Guru akan pindah dari desa keraton, ke Sungai Kacang Kelurahan Kampung Jawa, sebelum diberi nama Sekumpul, beliau adalah Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Dengan kasyafnya, ayah angkat dari Abah Guru tersebut sudah mengetahui kepindahan itu, jauh bertahun-tahun sebelum waktu kepindahan beliau. Zaini, kamu nanti suatu saat akan pindah ke Kampung Jawa. Ujar Habib Zain pada Abah Guru. Ulama kedua yang mengetahui kepindahan Abah Guru ke Sekumpul, adalah guru utama beliau sendiri, yakni Syekh Muhammad Syarwani Abdan, atau yang lebih dikenal dengan Guru Bangil. Guru Bangil mengetahui perkara itu karena disampaikan Abah Guru, ketika meminta izin dan restu kepindahan tersebut. Oleh Guru Bangil, kepindahan tersebut pun direstui. Bahkan, beliau menasehatkan untuk memberi nama musola yang akan dibangun itu dengan nama Ar-Raudhoh, yang mengambil berkah tempat suci di Masjid Nabawi Madinah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi penghuni Raudhoh, taman-taman surga nantinya. Jelas Abah Guru di majelis beliau. Salah satu alasan kepindahan Abah Guru Sekumpul ke Sungai Kacang adalah, karena desa yang beliau tinggali di keraton, tak lagi bisa menampung banyaknya jemaah yang hadir di majelis beliau. Jemaah yang hadir di tahun 1980-an itu sudah sampai jalan provinsi, yakni sampai di Jalan Ahmad Yani. Akibatnya, lalu lintas di sana menjadi sedikit terganggu. Menyadari hal itu, Abah Guru pun merencanakan kepindahan ke Sungai Kacang. Daerah itu sebelumnya adalah hutan. Menurut buku figur karismatik Abah Guru Sekumpul, daerah itu semula merupakan sarang pencuri dan perampok. Dipilihnya daerah Sungai Kacang pada saat itu, selain harga tanahnya yang murah, juga karena jauh dari keramaian kota. Setelah pembangunan mulai rampung di tahun 1990-an, Abah Guru pindah ke Sungai Kacang, dan memberi nama baru untuk daerah itu dengan nama Sekumpul. Sekumpul artinya adalah terkumpul. Insya Allah, nanti kita akan terkumpul di sini sampai ke surga. Jelas Abah Guru terkait penamaan Sekumpul di majelis beliau. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul, beliau kerap ditemui tokoh-tokoh politik, baik di daerah maupun nasional. Lantas, bagaimanakah sikap beliau terhadap mereka? Ada aturan tak resmi, ketika orang-orang politik datang ke kediaman Abah Guru Sekumpul, sebagaimana dikutip dari buku Bertamu ke Sekumpul. Yakni, mereka tidak diperbolehkan membicarakan permasalah politik praktis, seperti meminta dukungan untuk menduduki jabatan tertentu.
Orang-orang yang bertamu ke sekumpul, menurut Ahmad Rosyadi, sang penulis buku tersebut, mereka semua seolah memahami hal itu. Sehingga ketika bertamu, tidak ada tokoh politik yang membicarakan politik praktis dengan beliau. Diketahui, banyak tokoh politik yang datang ke kediaman beliau. Di antara mereka adalah orang-orang nomor satu di partai tertentu di negeri ini. Semuanya dirangkul, semuanya didoakan. Namun, Abah Guru sedikit pun tidak menyuarakan dukungan, dan beliau mampu tetap bersikap netral. Kendati tidak berpolitik dan mendukung partai manapun, namun Abah Guru Sekumpul tetap mengikuti proses politik. Hampir di tiap pemilu, beliau dan keluarga selalu menggunakan hak pilih, dengan mencoblos di tempat pemungutan suara, atau TPS. Hanya pada tahun 2004, Abah Guru mencoblos di kediaman beliau, melalui panitia pemilu yang datang ke rumah. Beliau pada waktu itu tidak bisa ke TPS, karena alasan kesehatan. Sehingga, panitialah yang kemudian datang ke kediaman beliau. Dalam buku yang sama disebutkan, Abah Guru Sekumpul pernah kedatangan tamu dari rombongan Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, pada tahun 2000. Beliau juga mengungkapkan kepeduliannya terhadap bangsa Indonesia. 12 jam saya berdoa dan beribadah, 6 jam untuk urusan dunia, termasuk menerima tamu, dan 6 jam untuk istirahat. Ujar Abah Guru Sekumpul, seperti yang dikutip dari buku Bertamu ke Sekumpul. Abah Guru senantiasa mendoakan, agar pemimpin negara dan daerah semuanya orang soleh serta beriman, dan menjunjung ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenetralan dalam politik Abah Guru Sekumpul ini kemudian diteruskan jemaah beliau di Sekumpul. Seperti setiap haul Abah Guru Sekumpul di 5 Rojab, area haul selalu bersih dengan APK, atau alat peraga kampanye. Meski demikian, Sekumpul selalu terbuka untuk tamu haul dari berbagai latar belakang profesi. Tak disangkal, ulama karismatik Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul, beliau memang dianugerahi keistimewaan tersendiri dari Allah Ta'ala, berupa mata batin yang tajam. Mengenai ketajaman mata batin beliau ini, banyak disaksikan orang, salah satu diantaranya oleh pejabat di lingkungan Kemenag RI, yakni Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam, Haji Muhammad Tamrin. Haji Muhammad Tamrin mengaku memiliki pengalaman yang tak pernah dilupakannya dengan sosok Abah Guru Sekumpul. Yakni, pertemuan pertama kali dengan beliau di tahun 1994, saat dia baru saja lulus dari Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin. Saat itu, dia meminta didampingi Habib Abdul Hamid Al-Habsyi untuk bertamu dengan Abah Guru. Dengan arahan dan petunjuk dari Habib Abdul Hamid, akhirnya mereka bisa bertamu ke kediaman Abah Guru Sekumpul, di Martapura. Kenang Haji Muhammad Tamrin. Pertemuan itu, kata Haji Tamrin, sangat berkesan di hatinya, sampai-sampai dia masih ingat percakapan waktu itu. Abah Guru berbicara lebih dulu. "Ada apa, Mas? Siapa namamu?" Maka dijawablah oleh Haji Muhammad Tamrin. "Iya, nama saya Muhammad Tamrin." "Ada keperluan apa ke sini?" tanya Abah Guru Sekumpul. "Saya baru lulus IAIN Antasari Fakultas Dakwah. Saya bercita-cita ingin masuk perwira karir TNI dari sarjana. Saya mohon petunjuk arahan Anda, Abah Guru." "Kamu lelah jika menjadi perwira karir TNI. Nanti kamu bakal menjadi orang besar juga. Ini baca surah Al-Insyirah 11 kali setelah subuh, dan setelah asar 11 kali, setiap hari itu. Pegang saja, insya Allah kamu baik saja, dan berhasil." Jawab Abah Guru Sekumpul. Itulah pengalaman yang luar biasa, yang dirasakan sendiri oleh Ustadz Haji Muhammad Tamrin. Sungguh pengalaman yang menginspirasinya. Selang beberapa tahun kemudian, dengan berkat Abah Guru Sekumpul, karirnya menjadi meroket. Dia sekarang menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Pusat. Alhamdulillah, atas izin Allah, sekarang saya diberi amanah yang luar biasa. Untuk Abah Guru Sekumpul, Al-Fatihah.
Ucap Haji Muhammad Tamrin. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul, beliau dilahirkan di keluarga miskin yang taat beragama. Meskipun hidup susah, Abah Guru tidak lantas pasrah dengan keadaan. Perjuangan di masa-masa sekolah ini penuh dengan cerita kesedihan. Dari berbagai sumber diceritakan, Abah Guru ketika masih muda kerap menjajakan wadai atau roti buatan sang ibu, untuk membantu perekonomian keluarga. Setiap harinya, keluarga mereka hanya bisa membeli 1 bungkus nasi untuk dibagi 4. 1 bagian untuk ayah, 1 bagian untuk ibu, 1 bagian untuk adik, dan sisanya untuk beliau. Ujar Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani, ketika menceritakan pengalamannya bersama Abah Guru. Kata Guru Mulkani, Abah Guru pernah bercerita, bahwa di masa kecilnya kerap menawarkan diri kepada orang lain, untuk membantu menjualkan sesuatu. Ada pohon pisang yang daunnya rimbun, Abah Guru menanyakan kepada orang di sekitarnya, siapa pemiliknya. Jika diketahui, beliau kemudian menawarkan diri membantu untuk menjualkannya ke pasar. Kata Guru Mulkani menjelaskan, ketika sekolah, Abah Guru tidak mampu membeli kitab. Beliau hanya punya buku tulis dan pensil. Setiap harinya, Abah Guru meminjam kitab temannya, untuk dicatat terlebih dahulu. Sekitar 1 halaman mencatat, karena itu yang akan diajarkan guru, sambung Guru Mulkani. Kata Guru Mulkani, dari kebiasaan menulis kitab tersebut, Abah Guru diantaranya bahkan mampu hafal kitab tersebut. Kitab Baijuri 2 jilid yang tebal itu, beliau hafal. Ungkap Guru Mulkani ketika menceritakan. Di antara kitab yang juga dihafal Abah Guru adalah Al-Quran dan kitab tafsir Jalalain. Perjuangan dalam menuntut ilmu di masa-masa awal itu, juga diceritakan Abah Guru Sekumpul di majelisnya. Mulai dari pakaian yang hanya beliau miliki satu-satunya, sehingga harus dipakai setiap hari untuk ke sekolah. Karena dipakai tiap hari, ada teman yang tutup hidung apabila saya lewat. Dan itu memang bau. Ujar Abah Guru Sekumpul. Waktu istirahat, santri yang lain jajan di warung, namun Abah Guru pulang ke rumah di keraton, hanya untuk minum air putih, dan kemudian kembali ke sekolah setelah itu. Abah Guru Sekumpul memiliki tekad belajar yang kuat. Desa keraton hingga kampung Melayu jaraknya cukup jauh, namun jarak tersebut tak menjadi penghalang untuk beliau menuntut ilmu. Mengaji ke tempat Kak Anang, Tuan Guru Haji Anang Syaroni Arif, selama 4 tahun ke kampung Melayu. 2 tahun berjalan kaki, dan 2 tahun bersepeda. Kenang Abah Guru Sekumpul. Diketahui, sepeda beliau itu pun merupakan hadiah dari sang guru untuk Abah Guru Sekumpul. Perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul, atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, banyak yang bisa dijadikan teladan. Salah satu di antaranya adalah, bagaimana menjadi orang kaya, tanpa mengabaikan kemanfaatan di akhirat. Abah Guru diketahui adalah seorang yang kaya raya. Rumahnya paling besar di komplek Ar-Raudah Sekumpul. Mobilnya pun diketahui termasuk mobil mewah, yang langka di zamannya. Namun demikian, kemewahan tak menghalangi beliau untuk berbuat baik pada sesama. Menurut buku Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul, karya Kiai Haji Muhammad Ansori Al-Karim, Abah Guru Sekumpul menjalankan zuhud, sebagaimana yang definisikan Imam Al-Ghazali, yakni mengalihkan cinta dari sesuatu, kepada sesuatu yang lebih baik. Dengan artian, zuhud tidak berarti meninggalkan dunia sama sekali. Bisa memiliki kekayaan, namun tidak terpaut hatinya dengan keberadaannya. Abah Guru diketahui memiliki sifat pemurah, dengan mendermakan hartanya untuk kepentingan orang banyak. Selain untuk kepentingan infrastruktur peribadatan seperti musola, masjid, dan sekolah, Abah Guru juga memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda miskin, keluarga guru-guru beliau, dan biaya pengobatan orang miskin. Tulis Kiai Haji Ansori Al-Karim. Dana sumbangan Abah Guru Sekumpul dalam 1 bulan, pernah diungkapkan Tuan Guru Syaifuddin Zuhri. 1 miliar tiap minggunya, untuk 1.500 orang.
Minggu depan, orang miskin di kampung yang lain lagi. Ujar guru Banjar Indah, atau yang dikenal sebagai Guru Syaifuddin, seperti yang dikutip dari buku Abah Guru dalam Kenangan. Demikianlah pembahasan kami mengenai para guru dari Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang kita kenal dengan Abah Guru Sekumpul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.